berbicara mengenai sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang dilakukan oleh orang Islam pada waktu matahari naik hingga mencapai waktu sebelum zuhur, yang mana tata cara pelaksanaannya dimulai dengan niat sholat duha, kemudian takbir atau ihram, membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, dan membaca surat ad-duha atau ayat Al-Quran lainnya, dan seterusnya. Bagi umat Islam, sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat duha dan mampu menjaganya setiap waktu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan. Ada beberapa keutamaan ketika kita mengerjakan sholat duha. Yang pertama, kita akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpergian haji dan umroh. Yang ketiga, kita akan dicatat sebagai orang-orang yang taat. Dan yang keempat, kita akan dicatat sebagai orang-orang yang menjalankan wasiat amalan harian dari Rasulullah SAW. Salat sunnah rawatib, yaitu qabliyah dan ba'diyah yang biasa kita lakukan, itu akan membantu kita dalam kesempurnaan daripada sholat fardu kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat pertama kali yang dihisab kepada hambanya adalah pertanyaannya mengenai sholat. Apabila sholatnya sempurna, maka semua pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya juga akan menjadi baik. Nah, berkenaan dengan sholat sunat rawatib ini, keutamaannya selain daripada menutupi segala kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat sunnah, dalam sholat fardu, maka nanti setelah sholat fardu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, Allah ini melihat kepada hambanya tentang pelaksanaan sholatnya ini, sempurna atau tidak gitu kan, baik atau tidak dan sebagainya. Kemudian kalau ada kurang-kurang juga di dalam sholat fardu itu, Allah akan tutupi kalau hamba itu selalu melaksanakan sholat sunat rawatib. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud nomor 864, untuk menutup kekurangan ini disyariatkanlah sholat sunnah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah sholat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu, lihatlah kalian pada sholat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika sholatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah. Jika ia memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah pahala hambaku, dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan kemudian amalan-amalan yang lainnya hampir seperti itu. Yang dimaksudkan dengan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 414, yang mana dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kedudukan terpuji, dia akan mendapat satu kedudukan terpuji. Maka disebutkan dalam Al-Quran ini maqamam mahmuda, tempat terpuji. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka maqamam mahmuda. Bertahajudlah kamu di malam hari, salah sunat tahajudnya di malam hari, maka Allah akan menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Ya, ada terasa dalam kehidupan kita ini, dan entah jadi ketua kelas, jadi pemimpin, disegani di antara teman-teman, dihormati, itu kan, itu salah satu daripada keutamaan sholat tahajud. Ya. Yang kedua, itu dalilnya tadi di dalam surah Al-Isra ayat 79 ya.
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'asaka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Ya. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud, keutamaannya ialah Allah akan menempatkan kita di tempat yang terpuji. Terpuji itu kita dihormati oleh kawan-kawan, disegani. Ya bukan kita untuk mencari disegani, tapi memang wibawa orang suka melaksanakan tahajud itu lain. Suara kita didengar. Yang kedua, dimudahkan urusannya. Nah, makanya tadi saya sebutkan sholat tahajud adalah solusi bagi kita. Dimudahkan urusannya. Karena manusia ini tidak terlepas daripada urusan-urusan. Ya. Seorang mahasiswa, apalagi mendekati ujian akhir, mendekati tahun terakhir, banyak persoalan. Dia harus membuat skripsi dan sebagainya kan. Datang. Ya, selalu ada petunjuk yang terbaik. Yang kedua, dimudahkan urusannya ya. Orang yang memisahkan salat tahajud ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya dan dibimbing oleh Allah. Mulai dari urusan rumah tangga, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, hingga urusan dakwah dan seluruh urusan lainnya. Luar biasa kan? Dan di mana Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu melaksanakan salat tahajud itu diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, di keningnya ada semacam ala hitam, tanda min asari sujud, bekas dia sujud. Ya banyak aja sih orang yang tandanya hitam, ya kalau salatnya digesek-gesek itu ya hitam juga, tapi beda. Hitamnya orang selalu salat sunat tahajud itu beda. Dia hitamnya di dalam dan bayang. Ya kayak kaca gitu kan. Bukan banyak orang yang jidatnya hitam. Ya gampang sih menjidatin hitam, sholat aja di tempat panas kan jidat. Tapi orang yang sholat tahajud itu diberi tanda min asari sujud, adalah bekas tempat sujudnya. Yang ketiga, diberikan solusi terbaik. Kan tadi makanya saya bilang sholat tahajud itu solusi sebenarnya. Ya. Solusi terbaik. Jadi dalam persoalan kehidupan, ya Allah berikan solusi yang terbaik. Insya Allah tidak akan salah melangkah kita. Ya. Yang keempat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik persoalan apapun. Ya. Yakin itu, tapi harus yakin. Ya. Yakin. Jangan setengah-setengah. Hanya mengadunya kepada Allah, bukan ke manusia. Ini bisa bosan kalau kita mengadu. 3 kali kita mengadu kepada manusia, mungkin bosan datangnya. Menerima, itu datang lagi, paling bertanya ini gitu kan. Tapi ketika Allah Maha Kaya, Ghaniyun, ya nggak akan ditolak gitu kan. Ya, akan ditolak. Nah, yang keempat tadi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang membiasakan sholat tahajud akan ditolong oleh Allah bahkan tanpa perantara. Langsung ketika ada permasalahan diberikan, tiba-tiba pikiran jernih aja mengarah ke sini. Itu salah satunya. Saya udah rasakan. Bahkan dalam hidup saya tidak ada persoalan yang tidak diselesaikan. Tapi kadang-kali manusia tidak sabar. Nah, tidak sabar inilah yang membuat akhirnya apa? Putus asa, nggak bisa menyelesaikan ini. Ketidaksabaran. Ya, ketidaksabaran. Ketika ada bahaya misalnya, ketika ada yang ingin mencelakai dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. Dalam Al-Quran disebutkan waj'alli min ladunka sultan nasira, ya, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Ini surah Al-Isra ayat 80. Ya. Maka orang yang selalu berpedoman kepada Al-Quran, petunjuknya ke Al-Quran, dia akan dapat solusi. Ya. Tidak ada solusi dalam hidup ini. Cuma orang yang putus asa dan orang yang tidak sabar ini tidak akan dapat solusi. Kita masuk kepada tentang persoalan salat gerhana. Salat gerhana itu disebut dengan salatul kusuf ya. Salat gerhana ada 2. Pertama salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan ya. Salat gerhana bulan. Kalau salat gerhana matahari dilakukan pada siang hari, kalau salat gerhana bulan dilakukan di malam hari.
di malam hari, disebut dengan salat kusuf, ya. Salat kusuf. Salat gerhana ini berbeda daripada salat-salat yang lain pelaksanaannya, ya. Berbeda pelaksanaannya.